Halo Tribuners, bersama kami di Bincang In OPD. Kali ini kita berada di Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Bersama saya sudah hadir Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltara, Dr. Jau Anau, SPD, MSI. Betul Pak? Ya, betul. Oke. Baik, mungkin kita akan berbincang tentang potensi pariwisata maupun kekayaan budaya lokal yang ada di Kaltara, karena kita tahu Kalimantan Utara ini kaya dengan potensi alam dan kekhasan budaya lokalnya. Baik, untuk sebelum itu kita bahas tentang siapa sih sebenarnya Bapak Jau Anau ini. Baik Pak, sehat Pak? Sehat Pak, sehat. Puji Tuhan, sehat. Ya. Pak, mungkin Tribuners kan belum kenal nih siapa Kepala Dinas Pariwisata Kaltara. Bisa Bapak perkenalkan diri? Ya. Baik, pertama terima kasih Pak untuk kehadirannya dalam kantor Dinas Pariwisata pada pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan saya pribadi, nama saya tadi sudah disebutkan Pak Jau Anau. Saya latar belakang masuk di pariwisata provinsi ya kurang lebih hampir 3 tahun ya sudah. 3 tahun. Nah, 2022 Juni 2022 dilantik. Dan mungkin sebelum itu saya dari Kabupaten Malinau. Dari Malinau. 2021 masuk pegawai. Tapi mungkin saya cerita background saya dulu sebelum masuk pegawai. Sebenarnya tahun 91 saya bergabung, saya masih di swasta waktu itu, masih bekerja sebagai volunteer untuk WWF Indonesia. Volunteer WWF Indonesia. Jadi peneliti, kemudian ini tahun 2001 sampai 2008. Itu lokasinya di mana Pak? Lokasinya di Taman Nasional Kalimantan. Kalimantan udah langsung di lokasi di dalam. Jadi banyak berkecimpung di situ. Bagaimana penelitian pada awalnya, kemudian culture conservation ya, kemudian bagaimana kami juga terlibat dalam pemberdayaan. Jadi itu terus. Kemudian sekian lama saya di situ, 8 tahun, saya 3 tahun juga menjadi konsultan internasional di Pusat Penelitian Hutan Tropis Indonesia. Jadi karena bekerjasama dengan orang-orang luar negeri ya, banyak bekerja, jadi hampir 4 tahun saya bekerja dengan mereka. Ya tentu ya banyak pengalaman yang saya dapat di swasta terhadap bagaimana menjadi ilmuwan, bagaimana menjadi bisa menulis banyak hal yang kami menulis tentang pemberdayaan, kemudian konservasi secara Lalu 2001 ya saya ikut tes pegawai di zamannya Pak Martin Bila, Dr. Martin Bila sebagai Bupati Malinau. Saya berhasil lulus sebagai CPNS dan saya ditempatkan waktu itu di Kabak Pembangunan, bukan kabaknya, di staf pembangunan. Staf pembangunan. Ya, saya di situ. Kemudian saya ke Bapeda, dipindah ke Bapeda, kurang lebih 3 tahun saya di Bapeda. Sempat dilantik jadi PJ Kasubag program juga situ ya. Kemudian saya ditarik lagi kembali ke Kabak di bagian pembangunan. Menjadi staf di situ juga, sempat menjadi PJ Kasubag programnya. Program. Ya. Dari situlah awal karir saya sebagai pegawai, itu bisa bagaimana meniti karir saya. Kemudian ya saya sempat dikirim jadi camat ya. Camat di Bahulu 1 tahun 10 bulan. Kemudian dari itu saya ditarik lagi, itu sudah zamannya Pak Jansen, ya tarik menjadi kabak pembangunan. Dan di situ saya cukup lama ya, hampir 8 tahun. 2 periode saya kabak. Saya kurang tahu juga apakah karena pintar atau karena bodoh, tapi ya jelas saya bukan di sekretariat ya, daerah bagian pembangunan. Lama. Jadi saya lihat karir kan susah juga gitu, bagaimana tidak akan naik karena eselon 3 aja kan. Lalu saya coba ikut shelter untuk eselon 2, 2 kali sih. Saya ikut BLH, nggak lulus. Kemudian saya ikut Badan Perbatasan. Di situ saya lulus. Syukur naik lagi menjadi eselon 2, di eselon di Kepala Badan Perbatasan. Setelah itu 3 tahun di situ, ada shelter di provinsi ini. Shelter di provinsi,
saya akan coba didorong bagaimana harus ikut di provinsi. Saya ikut shelter di provinsi tahun 2022. Saya ngambil, kebetulan di pariwisata saya ambil. Ya, puji Tuhan karena saya yang tertinggi ya. Saya juga dilantik oleh Pak Gubernur, Pak Jenal Apaliwang, dan ya sampai hari ini. Nah, terkait dengan saya sebagai orang baru di Dinas Pariwisata, tentu harus banyak belajar ya dari teman-teman yang sudah ada, dengan kadis yang lama dan dengan bidang-bidang saya. Dan tentu saya juga berpikir karena juga ini mungkin pas karena background dari konservasi dulu kan, kehidupan masyarakat ada kaitan dengan seni pariwisata. Nah, puji Tuhan, jadi kami selama saya di sini saya banyak belajar tentu bagaimana strategi menguatkan pariwisata ke depan. Karena sesuai harapan Pak Gubernur pada zaman itu kan dia minta supaya bagaimana bisa ditingkatkan. Dan tentu ini saya coba konsolidasi, kemudian menggali potensi, melihat peluang, kemudian strategi, dan kemudian terkait dengan bagaimana rencana induk ke depannya. Dan saya sudah pelajari juga rencana induk ke pariwisata, dan masih memang perlu dilengkapi. Nah, langkah awal saya pertama ya saya usul ke Pak Gubernur supaya nanti rencana induk pengembangan wisatanya dilengkapi, dan saya melakukan review terhadap rencana induk itu, sehingga sampai saat ini sudah tinggal ketok sebenarnya rencana induk itu, sehingga nanti ke depan untuk pariwisata Kaltara itu akan lebih fokus. Karena Kaltara ini kan punya potensi budaya wisata yang luar biasa. Banyak sekali ya, baik alam, budayanya, kemudian sejarahnya, kemudian kulinernya, kearifan lokalnya, bahari kearifan lokal dan kelompok suku budaya. Dan di Kaltara kita lihat Bang, 3 kelompok suku besar kan yang punya kearifan. Pertama ada Bulungan, ada Dayak, ada Tidung. Itu yang suku besar yang ada, yang memang berasal dari sini. Dan ini masih kental sekali dengan kehidupan budayanya, hingga itu jadi salah satu daya tarik yang luar biasa. Didukung lagi dengan Kalimantan Utara ini kan ada Taman Nasional Kalimantan Utara, Malinau dan Nunukan. Dan di sini juga potensi sejarahnya luar biasa. Kemudian kearifan lokal masyarakat adat. Di sana ada 11 wilayah adat, kepala adat besar, dan sekarang sudah 12 ya. Sekarang ini. Karena itu juga satu potensi yang luar biasa, kekayaan kearifan lokal, kekayaan keanekaragaman hayati yang nomor 2 lah kali dari Amazon. Karena Amazon yang terkaya katanya. Mungkin di sini kalau kita lihat cukup banyak sih, berdasarkan hasil-hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh teman-teman. Dan termasuk saya waktu itu menjadi bagian dari peneliti juga, peneliti sejarah background itu. Dan ini menjadi potensi yang luar biasa kalau dilihat bahwa Kalimantan Utara ini memang luar biasa. Di samping Taman Nasional itu sendiri, kemudian juga ada kehidupan masyarakat yang masih arif sampai sekarang, dan itu bukti nyata bahwa bagaimana alamnya masih terjaga sampai sekarang. Itu bukti bahwa kearifan. Oleh karena itu Bapak Gubernur konsentrasi itu bagaimana itu dipertahankan, itu menjadi satu kekuatan. Nah, makanya kearifan lokal, bagaimana ekonomi kreatif itu bisa dikembangkan. Dan sampai saat ini di zamannya Pak Gubernur yang baru terpilih, dilantikan Pak Jainal dan Pak Ingkong juga tetap mendorong bagaimana supaya itu menjadi suatu strategi utama untuk bisa mendorong pariwisata ini, karena salah satu potensi yang bisa menyumbang devisa yang tidak akan habis hanya melalui pariwisata. Dan untuk sampai sekarang kurang lebih 323 objek wisata. 323 objek wisata yang terdata sampai saat ini saya minta. Dan itu menjadi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Yang tersebar di beberapa kabupaten kota, 4 kabupaten kota dan 1 kota. Dan ini yang kita minta juga sesuai dengan rencana induk, kita fokus kepada beberapa fokus yang sudah mulai ada dan berkembang, dan kita sesuai ini kita harus fokus supaya nanti bisa kelihatan. Nah, kita lihat di kabupaten kota kan sudah cukup banyak ya.
objek wisata yang sudah berkembang dan ada 39 desa wisata. 39 desa wisata. Iya, jadi itu yang menjadi fokus kita. Desa wisata kan masyarakatnya. Tersebar 39 tersebar di semua kabupaten kota. Jadi ada 6 dan itu sudah kita bukti bahwa pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi turut mendukung bagaimana upaya pariwisata itu bisa berkembang, termasuk nanti desa wisata sebagai basis masyarakat yang nanti menjadi mercusuar orang bisa tertarik datang ke sini. Jadi itu yang kita harapkan dengan wisata itu. Kemudian fokus tadi saya bilang sesuai dengan rencana induk itu. Rencana induk itu ada 5, 6 tiap kabupaten kota yang menjadi fokus pembangunan. Jadi kan pariwisata banyak sekali. Tapi kalau tidak fokus kan untuk 10 tahun ke depan tidak akan kelihatan gitu. Nah, walaupun sekarang sudah kelihatan tapi itu belum maksimal. Karena destinasinya memang luar biasa, tetapi persoalannya kan akses. Kemudian akses sumber daya manusia juga. Jadi ini yang sangat penting, sumber daya manusia. Kemudian sangat penting lagi kesadaran masyarakat itu sendiri. Bagaimana arti penting dari satu destinasi yang bisa menguntungkan mereka tiap hari yang nyata gitu. Tapi itu kan ini jadi persoalan kita di Kaltara karena kalau para turis akan datang kan kelihatannya karena biaya mahal dia mereka akomodasinya agak mahal. Nah, apalagi kita lihat penerbangan sekarang kan biaya tiket cukup tinggi ya kalau ke Kaltara, dan ini juga satu persoalan bagaimana kita minta dukungan dari pemerintah pusat untuk bisa menurunkan harga tiket itu, dan upaya Pak Gubernur juga sudah minta, dan apalagi Ibu Gubernur sebagai wakil di DPR RI dia kencang itu Ibu. Antusias untuk mendukung pariwisata. Kebetulan dia di Komisi 7 ya. Komisi bidangi pariwisata, dan beliau, ayo Pak Kadis mari, ayo kita Bapak Ibu dukung. Jadi kami memang luar biasa, dan dia baru masuk aja tahun ini kami dapat 8 kegiatan itu dari kementerian. Itu perjuangan beliau itu luar biasa kalau kita lihat Ibu Gubernur yang menjadi wakil rakyat. Dan kami ya sebagai pelaksana kebijakan Pak Gubernur, apalagi Pak Gubernur sekarang kan bagaimana pariwisata bisa lebih eksis lagi ke depan, mensejahterakan masyarakat yang maju, makmur dan berkelanjutan. Itu program Pak Gubernur untuk saat ini, dan tentu ya kami akan melanjutkan dari apa yang menjadi pijakan kami terhadap rencana induk itu. Dan satu persoalan yang masih belum clear adalah kebijakan pemerintah pusat kan ketika kita mengajukan usulan-usulan ke pemerintah pusat, ya harus rencana induknya setiap kabupaten itu menyatu. Dan jadi kami sudah membuat, dan nanti mereka juga sedang membuat juga, ada beberapa kabupaten termasuk Malinga sudah, kemudian Bulungan sedang, kemudian ada KTT, dan itu harus mengacu karena kami sering ke kementerian ya melakukan permintaan bagaimana proposal kita mengajukan. Jadi mereka bilang sepanjang kalian belum menyatukan rencana induknya, tidak menyatu, mungkin agak sulit kita memberi bantuan gitu. Jadi ketika nanti dia atau ini Pak, mungkin karena alasan itu makanya ada semacam kalender event yang dari Kaltara itu yang menyatukan setiap kabupaten kota itu. Jadi dalam setahun tuh ada kegiatan gitu Pak ya? Iya, kita sebenarnya tiap tahun kita melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten kota ya, seperti kata kabupaten kota. Pertama menggali potensi mereka, kemudian melihat persoalan mereka, kemudian bagaimana kita menyatukan. Dan kita juga melakukan calendar of event, artinya di program kita hampir tiap tahun yang mulai saya masuk juga sudah mulai banyak, dan tahun ini kurang lebih 30 calendar of event dari kabupaten kota yang kita tangkap menjadi kalender setiap kabupaten kota. Itu juga menunjukkan supaya ada semangat semangat masyarakat melakukan itu untuk bisa bagaimana orang bisa tertarik di Kabupaten Kaltara. Dan kita juga setiap hari ulang tahun kita melakukan ada kegiatan Benuanta Fest. Benuanta Fest itu kan terdiri dari ada berapa kegiatan budaya, kemudian macam-macam atraksi yang dilakukan, termasuk hiburan tradisional maupun hiburan nasional gitu. Jadi, dan tahun ini karena Pak Gubernur juga minta kita menyelenggarakan itu nanti pada bulan Oktober akhir ya.
kita buat itu, dan beliau minta karena kami gubernur baru jadi tolong dibuat maksimal, dan kami sudah mempersiapkan itu juga, walaupun dengan efisiensi anggaran ya kami bagaimana caranya untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pimpinan kita dan sesuai arahan, dan kami akan maksimal. Dan ya kami berharap nanti teman-teman Tribun juga kan bisa meliput ya, supaya nanti ada akses orang bisa. Dan kita dari segi evaluasi kunjungan wisata sebenarnya untuk tahun kemarin cukup besar ya, hampir meningkat besar. Atau meningkat dari sebelumnya? Ya, dari sebelumnya. Jadi kalau 1 juta berapa itu ada angkanya, nanti saya kasih angkanya. Baik wisatawan mancanegara maupun Nusantara. Domestik. Tapi yang tahun sebelum karena ini kayaknya dia menurun. Ternyata mungkin karena kegiatan kalender of event kurang, sepi. Jadi itu juga sepi. Di samping mungkin karena biaya tiket itu juga semakin naik. Tetapi kalau kita lihat secara garis besar sebenarnya itu naik. Meningkat. Naik, ada keturunan naik untuk. Berarti orang senang datang ke sini karena wisata alamnya, budayanya masih asli. Betul. Yang tidak bohong-bohong, bawa apa adanya kan gitu. Jadi itu yang sangat menarik. Dan kita berharap ke depan bagaimana budaya-budaya itu juga tidak akan terkikis oleh kemajuan. Nah, oleh itu pimpinan kita minta juga supaya semua budaya yang menjadi kearifan itu harus didokumentasikan menjadi dokumen yang terus akan dikembangkan menjadi satu daya tarik untuk pariwisata ke depan. Ya. Pak, begini Pak, ini mungkin ini kalau dilihat dari masyarakat umum ya, Kaltara itu kan sebenarnya terdiri dari beberapa pulau ya, beberapa pulau, dan itu pasti kaya potensinya, laut, baharinya itu kaya. Kita punya sungai, juga punya terumbu karang dan lain-lain. Dan cuman yang jadi mungkin yang di benak orang masyarakat Kaltara nih ya, kita kalau dibandingkan dengan Berau itu pasti selalu ada itu ya, ada perbandingan dengan Berau karena Berau yang paling dekat dengan kita. Itu pasti bilang, wah jauh ini, karena orang di luar pun tidak terlalu mengenal wisata Kaltara ketimbang Berau gitu kan. Nah, apakah itu menjadi melecut motivasi Bapak, atau justru itu Bapak minder dengan wah iya ya udah kita fokus ke sini aja, atau bagaimana Pak Bapak menanggapi itu? Karena kan itu terngiang terus di masyarakat. Ya, kita harus belajar sebenarnya. Kita tidak terciut, tetapi ketika saya melihat bahwa Kaltara memang potensinya luar biasa, dari baik alam daratnya, sungai, lautnya luar biasa, dan budaya. Cuma kan untuk sampai saat ini belum dikelola dengan baik, belum diatur. Tadi saya bilang bahwa luar biasa, tetapi kan pertama akses, kemudian sumber daya manusianya, kemudian kesadaran masyarakatnya. Nah, Berau ini kan sudah cukup lama ya. Dia punya potensi dikembangkan, kemudian dia sudah go internasional kerjasama dengan luar ya, yang mengelola destinasi, siapa ada banyak investasi. Dan kita justru dengan adanya Berau kan menguntungkan sebenarnya Kaltara nih. Kalau dibuka jalur sebenarnya orang bisa ke Kaltara baru paling dekat, dan apalagi dari Tanah Kuning lebih dekat terbangnya. Jadi itu menjadi pemicu juga untuk bisa ke Kaltara. Justru ada peluang di situ ya? Ada peluang bisa kita tangkap dari itu. Tetapi ada beberapa kali Kepala Dinas Pariwisata Berau juga sering berkunjung dengan kami, katanya dia agak iri gitu. Kenapa agak iri? Ya karena kami melihat di Berau itu memang luar biasa potensinya pariwisatanya. Tetapi kami kurang melihat bagaimana dampaknya kepada masyarakat katanya. Nah itu yang jadi persoalan, karena itu dikelola oleh investor ya. Investor yang untung, dia punya tanah, investor yang untung, masyarakat kurang gitu. Jadi bagaimana? Kami melihat Kaltara itu menjadi, kami harus belajar dengan Kaltara gitu. Malah jadi percontohan ya? Percontohan. Jadinya kita coba memberdayakan bagaimana potensi lokal, termasuk desa wisata. Kita melihatkan bagaimana masyarakat langsung bisa mendapat benefit langsung gitu, bukan pihak swasta. Nah, itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau dari sisi promosi kan mereka sudah luar biasa ya, Kaltim khususnya Berau, dan kita juga nanti akan mendorong bagaimana pariwisata itu bisa lebih eksis lagi, apalagi kalau akses kemudahannya itu lebih gampang diikuti, kemudian biaya transportasi mudah, dan sangat luar biasa Pak. Kita akan berkunjung ke
Kabupaten Malinau yang luar biasa budayanya, bagaimana kain mentarangnya, susur sungai. Iya, susur sungai. Kemudian kita ke Nunukan kan juga termasuk juga luar biasa kan etnis di sana, budaya, apalagi rumput lautnya kan luar biasa di sana. Kemudian ada juga di kain mentarangnya di situ. Nah, perbatasan sebatiknya juga. Iya, sebatik sebagai salah satu perbatasan Indonesia. Dan kalau kita ke KTT kan juga luar biasa juga budayanya, dan air terjun Gunung Dian. Kalau di Malinau kan kita lihat Desa Setulang, kemudian air gedung Semolon. Kalau di Bulungan kan kita lihat ada sejarah, ada museum dikembangkan, kemudian ada desa wisata Mutun Sajau yang juga dikembangkan, dan kalau nggak salah dia sekarang nih tiap hari Sabtu dia buat event, jadi promosinya kalau orang mau berkunjung silakan ke sana. Jadi kemudian Tanah Kuning, desa wisata Tanah Kuning sebagai desa 75 besar ya. Di Kaltara kan baru 3 yang mendapat anugerah wisata. Yang pertama itu Desa Pulau Sapi Desa wisata Pulau Sapi, kemudian yang kedua itu Desa Tanah Kuning. Lalu yang keempat itu Desa Mangkaban. KTT yang baru-baru tahun lalu yang menjadi desa wisata yang mendapat anugerah desa wisata dari kementerian. Dan kita pelan-pelan bagaimana supaya yang lain juga nanti bisa. Sebenarnya banyak keinginan desa yang ingin lebih aktif lagi, bagaimana mereka, salah satunya Desa Pimping yang dekat dengan ibu kota. Desa Pimping luar biasa budayanya, kemudian mereka juga sedang berusaha bagaimana menjadi desa wisata yang eksis dan mudah dikunjungi ke depan. Saya kira begitu, Pak. Nah, tadi menarik, Pak, ketika Bapak menyinggung soal bagaimana mengimplementasikan programnya Pak Zainal dan Pak Ingkong ini dengan kondisi keterbatasan efisiensi tadi. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini, konkretnya bagaimana itu, Pak, Dinas Pariwisata menghadapi situasi kayak gitu? Di tengah efisiensi, lalu kita harus, ini ada beberapa macam kegiatan nih, kita harus menyukseskan itu. Ya, jadi begini, Pak, kita untuk tahun ini ya, kita akan ada kalender of event dari program Pak Zainal ini. Ada 30 event yang kita lakukan di kabupaten kota, kemudian bagaimana kita mendorong juga yang lain desa wisata menjadi berkembang. Kemudian objek-objek wisata itu harus kita coba bagaimana tingkatkan melalui peran serta semua pihak, tidak dinas pariwisata saja, tetapi bagaimana kita berkolaborasi dengan sinergi untuk bisa mendukung. Jadi dari PU-nya, kemudian dari Perindakopnya, lalu kita pariwisata kan lebih kepada promosi. Dan untuk itu ya tahun ini dan seterusnya kan kita akan melakukan event budaya di HUT Kaltara itu. Jadi ini juga menjadi event kita yang walaupun dengan efisiensi ya kita berapapun yang dikasih pimpinan kan kita coba maksimalkan. Dan jelas dengan anggaran kita tidak akan tergantung, tetapi kita minta peran swasta, Pak. Apalagi CSR kita dimanfaatkan Ini kita ada event Kaltara, apa yang kalian bisa dukung, tidak bentuk uang tetapi bagaimana mereka bisa membantu. Dan kita bersyukur ya selama kurang lebih 3 tahun saya sini, saya melihat peran-peran swasta juga cukup banyak. Mereka antusias juga. Ya, mereka antusias dan mereka bantu. Cuma mereka minta ya itu saja, tempelkan logo kami di situ. Itu saja. Itu luar biasa kalau saya lihat perusahaan-perusahaan induk yang ada. Ditambah lagi dengan perusahaan KIPI perusahaan terbesar di dunia katanya. Kita ketambahan KIPI. Ya, kami tahun lalu syukur 2 tahun lalu ya dapat bantuan juga karena kurang lebih dikasih berapa waktu itu, 500-an ya Pak Gubernur. Jadi ya kita harap itulah, dan tahun ini kita berharap melakukan itu karena kita juga efisiensi. Oke. Oke. Pak, mungkin bisa kasih gambaran, Pak, terhadap pemirsa mungkin, karena kalau kita lihat di Kaltim misalnya itu kan kalau misal bicara soal wisata itu mereka ada titik fokusnya, misalnya gini tahun ini mungkin eranya Derawan dan Maratua gitu. Nah, apakah di Kaltara ini fokus yang jadi fokus
apakah event atau tempatnya. Katakanlah kalau kita mau kain mentarang lah, fokus kain mentarang. Apakah dalam 5-10 tahun ke depan di Kaltara ini membangkitkan tempat atau membangkitkan ininya, gairah eventnya? Ya, saya pikir begini, kalau kita punya strategi, salah satu yang kita lakukan pertama mungkin destinasinya. Kan tadi sudah saya bilang bahwa rencana induk pengembangan pariwisata, review rencana induk itu sudah ada fokus, ada fokus-fokus yang dilakukan oleh kita di dalam memajukan pariwisata ke depan. Kemudian yang kedua, kita tingkatkan event melalui event kalender kabupaten kota maupun event provinsi. Ini karena ini salah satu yang bisa memicu orang datang, memacu luar biasa kalau kita lihat antusias, apalagi orang akan berkunjung kan pasti orang datang kan pasti bawa uang gitu ya, pasti belanja gitu. Ini berdampak. Kemudian setelah mereka menikmati event itu, mereka akan berkunjung ke destinasi kabupaten kota, dan kita fokus. Sekali lagi, kalau kita tidak fokus tidak akan kelihatan gitu. Jadi masih banyak kekurangan. Jadi kita akan fokus kepada destinasi yang sudah ditetapkan di mana rencana induk pengembangan pariwisata. Dan di samping itu juga kita memberi peluang kepada pihak swasta untuk bisa berperan. Dan kita bersyukur kan dari negara mana kemarin itu sempat juga datang ke sini akan mendukung pariwisata. Dan ini juga Pak Gubernur minta kita bagaimana mensupport itu, menyambut keinginan para pihak. Itu negara Sisal Pak? Iya, dari Sisal, negara Sisal yang kemarin. Itu apa permintaan dari mereka? Apakah mereka membaca bahwa wah ini bagus nih Kaltara ini? Ya kalau saya lihat sih, ya mereka membaca bahwa Kaltara ini masih original ya. Kemudian orang berebut-rebut ya, apalagi industri besar di sini. Pasti ada ya sesuatu, paling tidak kita harus ambil andil kalau gitu. Dan kita juga tahun lalu kan coba ini bagaimana investor dari luar ya untuk bisa mengembangkan wisata di Tanah Kuning ya seperti dan ini juga kita dorong terus untuk bisa nanti bagaimana mereka berperan membangun pariwisata itu menjadi satu kekuatan untuk menunjang bagaimana IKN. Dan yang sangat penting lagi masyarakat lokal itu, desa wisata itu yang sangat penting. Mereka sadari bahwa ternyata mereka ini punya daya tarik tersendiri. Ketika nanti orang akan banyak sekali berkunjung sini akan industri, pasti haus akan hiburan kan, haus hiburan, haus tempat bagaimana bisa menikmati wisata alam bersama kehidupan kearifan lokal masyarakat, dan itu juga kita dorong. Desa wisata ini menjadi satu kekuatan yang inti. Gitu. Oke, Pak, kita bicara soal wisata nih kan, ini nggak bisa kita lepaskan dengan yang namanya akomodasi, transportasi, dan terutama juga penginapan. Nah, kalau kita lihat di Kaltara ini mungkin masih minim dibandingkan daerah lain, tetapi kalau Bapak lihat apakah ini progresnya sudah baik untuk mendukung sektor pariwisata kita? Ya, secara kasat mata sih kita melihat untuk akomodasi paling Kota Tarakan yang siap ya. Kemudian kabupaten kota ya masih sedang menyiapkan lah. Ada sih tapi tidak maksimal seperti wisata tempat lain. Tetapi itu menjadi PR kita juga ke depan, bagaimana salah satu daya tarik yang bisa turis menikmati itu kan harus akomodasinya baik, kemudian pelayanan yang baik, kemudian pendukungnya nih ya. Pendukungnya. Kalau itu tidak jalan juga, saya pikir orang mendatang sekali saja kan. Tapi kalau daya tarik sini, apalagi turis khusus ya, yang kalau ke Kayak Mentarang kan luar biasa. Ya betul. Jadi bisa Setulang juga. Setulang itu dekat lah itu. Tapi kalau yang paling original, sudah pernah enggak ke Bahulu? Ke kampung saya di sana. Belum. Kita mau ikut. Harus sampai ke sana, ke kampung. Jadi ada padang alang-alang, kemudian ada hutan tanah ulen. Jadi itu luar biasa Pak. Ikan, sungai, binatang luar biasa. Masih asli. Masih asli. Nah, makanya orang-orang luar negeri kan, orang Amerika kan, Duta Besar Amerika waktu itu kita pernah ke sana. Jadi sering berkunjung. Jadi memang betul Pak. Ketika bapak-bapak kalau bertugas di kota, masuk ke Kayak Mentarang, ke daerah Bahau, daerah Apokayan, jadi pasti akan tenang rasanya gitu. Jadi suasana adem gitu ya. Itu juga menjadi daya tarik bagi wisatawan khusus gitu. Menikmati alam, menikmati makanan alam yang alami, yang memang diambil dari alam langsung. Itu luar biasa. Jadi
kita terus bagaimana mempertahankan itu, karena wisata ini kan dari sisi konservasi kan harus dijaga. Betul. Bagaimana kelestarian budayanya, hutannya, sungainya, kemudian pakanan yang ada di sana, itu juga harus digunakan. Karena beberapa kalau kita tidak jaga itu, ya orang tidak akan tertarik lagi untuk di sana. Misalnya kalau kita ke padang alang-alang di Apoping itu kan salah satu padang alang-alang di mana ada banteng alam banyak di sana. Banyak. Kita akan ke sana seperti kerbau lah mereka, tapi itu alam punya. Oh, jadi bukan dimiliki orang ternak itu enggak. Memang kawasan Taman Nasional, tetapi kawasan bekas kampung dan luar biasa mereka. Itu tidak dibunuh gitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nah itu kalau dibunuh itu denda adat itu. Ada aturan adatnya gitu. Itu juga menjadi fokus untuk di Kalimantan. Kemudian beberapa tanah ulin yang ada. Tanah ulin ini kan tanah yang dilindungi, yang punya kekayaan alam yang luar biasa. Lalu diatur pengelolaan oleh masyarakat adat dan ada aturan adatnya. Dan oleh beliau masuk, tapi tidak boleh ambil ini, ambil itu. Boleh ambil, tetapi harus ada aturannya. Itu menjadi potensi. Nah, untuk di Kaltara itu masih luar biasa, khususnya daerah Bahau, Pokayan. Ini. Nah, apalagi kalau kita lihat sekarang kan potensi wisata untuk di Kaltara, kita lihat ada beberapa perbatasan kan. Iya, betul. Nah, seperti lihat di Long Nawang, di Tapanega ya. PLBN itu. PLBN sudah terbangun, tapi kan persoalannya sekarang Malaysia belum bangun gitu kan. Jadi susah juga kalau kemudian kita lihat di Sepatik kan sudah terbangun juga, tapi belum dimanfaatkan. Dan kemudian di Labang juga ada, di Lumbis sudah terbangun juga. Kita berterima kasih kepada pemerintah pusat lah, khususnya Presiden Jokowi punya kebijakan yang luar biasa untuk membangun perbatasan yang dulu hanya dilihat sebelah mata, sekarang kan sudah bagus. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita tingkatkan pemanfaatannya dan bagaimana Malaysia juga. Dan masih ada upaya kita bagaimana waktu saya ke Kepala Badan Perbatasan Malaysia masih mempertimbangkan untuk bangun badan di PLBN di Apokayan. Dan baru-baru ini kan ada kegiatan budaya di Sarawak dan Pak Wakil Gubernur Pak Ingkong dengan tim membawa ke sana juga ikut budaya dan sekaligus berdiskusi dengan parlemennya untuk minta supaya itu mereka segera bangun menjadi akses juga, karena kalau tidak itu ya kasihan orang masyarakat perbatasan kan itu. Dengan ada itu kan ada magnet juga, ada kebijakan yang sentral juga pemerintah pusat bisa membangun lapangannya, jalannya kan, itu yang persoalan. Nah kalau kita lihat di Bali kan walaupun jauh sekali objek wisata tapi jalannya mulus gitu. Nah kita berharap Kaltara itu bisa begitu ke depan. Ya kita melihat Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur sekarang ini luar biasa semangatnya dan mendorong semua OPD untuk bisa peran aktif bagaimana menjadi satu kekuatan yang besar, karena memang dia punya potensi besar, cuma pengelolaannya yang perlu ditingkatkan ke depan. Kekat dulu, mungkin Bapak minum dulu Pak. Nah, enggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut ya, oke. Oke, baik Pak. Kita sekarang beralih ke mungkin potensi wisata sejarah. Kalau kita bicara soal Kaltara ini, Kaltara kan di Tarakan itu kan adalah wilayah tempat pendaratan Jepang pertama kali di Indonesia, Pak ya. Itu juga bisa menjadi potensi di antara banyaknya peninggalan-peninggalan Jepang bisa kita gali. Lalu di Tanah Tidung juga itu ada beberapa bunker yang memang lagi dalam penelitian ini. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk membangkitkan semangat sejarah itu, karena di Indonesia sudah jarang wisata sejarah itu yang memunculkan peninggalan-peninggalan yang benar-benar untuk studi maupun untuk wisata gitu. Ya, salah satu daya tarik dan otentik yang memang perlu kita lestarikan adalah sejarah ya. Kan baru-baru tahun lalu itu sudah ditetapkan Perda tentang cagar budaya ya. Di mana ada salah satu bagaimana melindungi akses terhadap cagar budaya yang sangat berharga nilainya tapi tidak dipahami oleh para pihak. Arti pentingnya. Nah, kalau kita melihat di komitmen pemerintah provinsi sudah melakukan itu penetapan cagar budaya. Kemudian saya juga waktu itu terlibat di dalam bagaimana
mensosialisasinya, kemudian bagaimana arti pentingnya satu sejarah yang membuktikan bahwa bangsa kita punya arti yang nilai sangat penting. Nah, terkait dengan sejarah untuk ditarakan kan potensi wisatanya di museum sejarah itu kan luar biasa. Ya. Dan kami selalu melakukan pembinaan juga, pemantauan juga, dan saya lihat luar biasa antusias orang anak-anak kita untuk belajar di situ. Dan artinya kita melihat sangat penting. Nah, kemudian di beberapa kabupaten kota kan ada, termasuk di KTT kan ada sejarah asal penduduk, bagaimana kan itu juga kurang ada kepedulian, tetapi masih ada artefak-artefak yang memang mereka simpan menjadi satu, dan kita berharap dengan adanya perda tentang cagar budaya itu menjadi dasar kita untuk bisa nanti mendorong membuat program yang bisa mengunggulkan. Nah, salah satunya kita lihat kan sejarah kesultanan, sejarah kesultanan kerajaan Bulungan. Kita bersyukur karena Pak Gubernur punya antusias yang luar biasa, di mana beliau juga sudah menganggarkan alokasi anggaran hibah untuk pembangunan kesultanan ini dan tahun lalu, dan itu sudah dikerjakan. Dan kita melihat bahwa pimpinan kita di daerah, khususnya Pak Gubernur, memang luar biasa dia kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, kemudian budaya, kemudian bagaimana kearifan lokal itu. Nah, itu yang sangat penting. Nah, kalau kita lihat di Kayan Mentara sebenarnya sejarahnya luar biasa, di mana ada kuburan batu ya. Saya kan sudah terlibat di dalam penelitian tahun 91 itu kurang lebih ratusan kuburan batu, Pak. Kuburan batu di sini. Nah, saya dengan ahli orang Prancis waktu itu, Dr. Bernard Slaton namanya. Kemudian Pierre Minguin, kemudian ada ahli Indonesia juga, Kiok Rampai. Jadi karena saya asisten mereka ya, saya belajar bagaimana melihat kuburan itu menjadi satu situs sejarah yang membuktikan buktikan kehidupan masyarakat kita dulu waktu mungkin di zaman Kerajaan Majapahit kali, zaman apa, yang jelas hasil riset yang kami lakukan kurang lebih 400-500 tahun silam kuburan itu luar biasa. Berarti sudah ada peradaban di Sudah ada peradaban, dan kami selama kami penelitian kami menemukan satu situs kuburan di mana ada tulang belulang manusia. Kami lihat satu kakinya ya. Ruas ini kurang lebih segini, segini tangan saya. Jadi analisa Pak Dr. Merasato katanya ini orang luar biasa tingginya katanya. Ya, peradaban itu kan orang Dayak ya. Kalau di Bahawulu tuh ratusan itu kuburan batu, kuburan ngorek kalau dibilang itu kuburan suku asli orang. Dan ada beberapa tempat sih ada di gunung, ada. Jadi saya sudah semua sudah saya ikut survei dengan itu. Nah, ini juga salah satu kekayaan bahwa bukti orang Dayak hidup dan punya keturunan sangat tua di sana. Dan kita melihat salah satu daya tarik kalau orang mau ke Kayan Mentara. Nah, itu secara kalau mau ke KTT juga ada sejarah Tidung juga ya. Orang Tidung di situ. Kemudian di Bulungan ya kita lihat kerajaan Bulungan. Kalau Malinau kan ada juga kerajaan Tidung di sana. Ya. Jadi itu situs orang Dayak. Kalau kita ke Apokayan kan di Lonawang kan juga museum yang dibangun bagaimana peradaban kehidupan orang Dayak dulu. Cuma kan persoalannya kalau di orang kami Dayak ini kan bahan-bahan yang dibuat waktu itu kurang kuat ya. Ada kuburan raja-raja orang-orang Paren ya. Kepala adat besar kami ada di Bahau, ada di Apokayan, Bujungan itu ada juga. Kemudian bagaimana juga kita lihat dulu bagaimana misi masuk ke Kalimantan waktu tahun 32 ya. 1932. Nah, waktu itu kan kehidupan orang Dayak itu kan masih primitif, masih adat-adat yang dulu, bukan primitif ya. Ada kehidupan mereka tidak percaya, mereka percaya Tuhan tapi sebutannya lain. Jadi walaupun mereka tahu bahwa kehidupan masyarakat itu aman sebenarnya waktu adat itu, karena mereka percaya bahwa Tuhan tuh melihat kita kemana-mana gitu. Ada Tuhannya. Kita tidak boleh mencuri, makanya tempat orang kita dulu kan taruh aja barang itu nggak pernah diambil. Kalau diambil pun dikasih tahu siapa punya barang. Coba sekarang dengan peribuan sedikit telinga sudah habis ya. Itu kan satu peradaban yang kurang baik. Walaupun dulu masih adat ya, karena adat sangat ketat.
Nah, saya tahu kehidupan kami orang Dayak dulu itu dia punya rumah panjang. Dan saya sempat masih menikmati rumah panjang tahun 71 ya. 71 itu dibongkar. Dan itu... Kenapa dibongkar Pak? Apa karena... Ya, dulu ada anjuran pemerintah. Anjuran pemerintah katanya rumah adat ini, rumah panjang ini kotor katanya. Kemudian rawan kebakaran. Berarti itu juga strategi menghancurkan budaya orang Dayak sebenarnya. Kalau saya lihat ketika untuk saya sekarang mengukurnya. Coba kita lihat Malaysia, dia tetap pertahankan itu. Ya. Nah, karena saya waktu kecil kan masih menikmati bagaimana suasana hidup di rumah panjang. Lalu di tengah itu yang paling kuat di tengah-tengah. Dan di atas itu ada kepala manusia Pak. Kepala tengkorak manusia digantung di atas. Dan itu menjadi kalau nenek kami menjadi pelindung rumah itulah. Orang tidak boleh ganggu gitu. Kepercayaan dan tiap kalau malam sore kita harus bikin api di bawahnya, kasih asap gitu. Kasih asap arwah tuh. Kalau enggak dia akan teriak. Dia akan teriak, kedinginan teriak kita dengar gitu. Kemudian dia akan ganggu kita juga. Kalau kita tidur dia akan raba-raba dan jadi arwahnya. Jadi di tempat kami kepala adat besar ada 5 itu masih tengkorak itu, dan baru tahun lalu ya itu kita kuburkan sudah ketika kepala adat besar kami Pak Arwah Ani Apu itu meninggal, dan dia masih menyimpan itu barang di rumahnya. Dan ketika dia meninggal anaknya bilang mau pelihara, orang-orang tua bilang tidak bisa karena itu ada perilaku bagaimana memelihara mereka. Kalau kita tidak, mereka akan mengganggu kita. Tidak ada lagi yang warisi, kita kuburkan. Itulah kalau kita lihat hampir sama kalau di Dayak, termasuk Dayak kepala adat besar Yapokayan juga luar biasa juga ya. Kakeknya Pak Engkong ini, karena itu kan kepala adat besar juga wakil gubernur ini yang di Yapokayan, mereka yang luar biasa. Di setiap daerah itu punya kepala adat besar dan mereka memang kelihatannya langgis juga Pak. Punya kekuatan alamnya gitu. Karismatik. Jadi memang mereka orang sabar tapi karismatik. Tapi orang sukan gitu. Jadi itu ya. Saya kira gitu sejarahnya. Oke Pak, kita bicara soal tantangan ke depannya nih. Kalau kita melihat ini memang banyak potensi kita yang kaya banget, tapi sampai hari ini akses menuju ke itu sepertinya menjadi kendala kita. Jalan berbatu, lalu juga bahkan jalannya belum tembus, bahkan harga tiket mahal dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak bersama tim di pariwisata ini merespon kendala-kendala tersebut? Ya, yang sangat urgen ya, saya pikir bagaimana masyarakat sadar dengan budayanya itu sendiri. Tetap menjadi budaya yang menarik di luar orang punya. Itu salah satu tantangan bagaimana akses sekarang kan. Orang begitu mengirim kegiatan di mana kan luar biasa itu menghancur. Bagaimana budaya mereka menarik, tetapi begitu melihat orang punya, ya mereka tertarik dengan orang punya. Itu juga satu persoalan yang sangat bagi generasi muda ya. Katanya itu zaman dulu itu namanya, padahal dia punya justru paling menarik. Gitu. Saya dapat masukan dari orang-orang teman-teman saya lah, yang orang-orang penting ya, katanya Pak Njal tolong pertahankan budaya Dayak itu katanya, karena Dayak itu lebih kelihatannya hidup, magis dan memang original, tidak buat-buatan gitu. Nah kalau budaya kami yang di luar ini memang dibuat-buat, tapi karena itu sering tampil ya itu juga menjadi opini orang tertarik. Padahal justru budaya-budaya orang di Kalimantan Utara ini kan sangat original. Jadi itu salah satu yang kita dorong, bagaimana pertama mungkin menulis, mendidik kepada anak-anak sekolah ya, kita cara mewariskan itu Pak ya, kita mewariskan. Dan tahun lalu kita melakukan latihan penulisan oleh semua pariwisata kabupaten kota, oleh Pak Gubernur minta supaya itu ditulis oleh orang kita sendiri, yaitu menjadi kalau salah sudah terbit bukunya, jadi tentang arti tentang budaya oleh masyarakat, dan itu semua komunitas yang menulis itu. Jadi kita coba bagaimana
Arti pentingnya kita lihat sekarang, kita tulis, lalu nanti ada peninggalan dan itu menjadi bahan untuk bisa bahan ajar kepada masyarakat. Nah, dari sisi bagaimana peningkatan destinasi itu tadi kita manajemen kolaborasi, Pak. Artinya tetap kita melakukan fokus diskusi bagaimana akses itu bisa dibuat, terutama pertama yang jalannya, peningkatan jalannya, kemudian akses udara, kalau ada peningkatan lapangan terbangnya, supaya nanti orang bisa datang lah ke situ dengan biaya murah gitu. Dan kita bersyukur karena jalan sudah dibuat sih, tembus oleh beberapa kabupaten kota seperti Malinau ke perbatasan sudah dibuat oleh pemerintah. Waktu itu zamannya Pak Jansen, saya lihat sudah dibuka jalan. Sekarang peningkatan sebenarnya. Nah, tambah lagi dengan kebijakan Pak Gubernur sekarang nih, beliau sudah ada MOU dengan pemerintah provinsi Kaltim, karena akses masuk ke daerah perbatasan kan melalui Kaltim. Ya, betul. Jadi ada sudah MOU kontrak kerjasama bagaimana saling mensupport supaya jalan darat yang sudah dibuat ditingkatkan, semoga menjadi aspal gitu. Jadi tidak ada lagi akses yang agak sulit dijangkau. Dari sisi kebijakan, dari sisi kerjasama kan sudah ada. Tinggal nanti bagaimana anggarannya diperjuangkan gitu. Nah, kita berharap ya peran-peran para pihak lah yang akan dorong dari segi kebijakan ya. Gitu. Terkait juga dengan objek-objek wisata ya kita memang upayakan bagaimana itu menjadi fokus utama. Karena saya bilang tadi satu hal yang bisa mendatangkan PAD terbesar kan dengan pariwisata yang tidak akan habis. Nah, kalau tidak fokus susah juga. Makanya tadi kita melakukan review rencana induk itu. Kita mengacu kepada rencana induk pengembangan pariwisata Provinsi Kalimantan Utara yang tersebar di kabupaten kota. Dan kita akan program kita akan mengacu kepada itu. Sehingga nanti bisa kelihatan 5 tahun atau 10 tahun ke depan, oh ya, zaman ini dulu. Ya memang tidak mudah, tetapi dengan situasi PSBB ya kita berharap negara kita bisa lebih aman ya. Dengan presiden baru, dengan gubernur baru, ya ini kita berharap akan lebih mudah lagi dengan langkah yang lebih jelas, kira-kira itu. Ada nggak Pak target gitu Pak, misalnya 5 atau 10 tahun ke depan itu, bahwa PAD kita paling tidak 60% itu didapat dari sektor pariwisata atau bagaimana? Iya, sebenarnya ada targetnya, cuma saya lupa angkanya ya. Dari sisi ekraf ya, dari sisi ekraf kan yang didorong oleh pemerintah pusat sekarang kan ada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian ada pariwisata, dan ekraf. Kalau yang real sebenarnya ekraf ini yang kita harus dorong. Ada targetnya di dalam RPJM kita. Nah, provinsi saya angkanya lupa, yang jelas cukup tinggi kita target dalam 5 tahun ke depan. Sehingga nanti pariwisata memang dilirik sebagai satu pendapatan yang berkontribusi langsung melalui pengembangan peningkatan ekraf dan terutama masalah haki para pelaku itu kan. Nah ini sedang kita perjuangkan, gua kerjasama dengan kementerian juga terkait dengan haki itu, karena kalau tidak ada itu kan juga sulit juga. Ternyata memang ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dikembangkan menjadi ada hakinya kan. Betul, kayak ukiran ini motif ya. Itu harus ada beberapa motif yang dikembangkan, ekrafnya kan harus ada perlindungannya dulu. Kalau itu dikembangkan oleh yang kan jiplak juga kan, tidak asli. Jadi itu yang kita lakukan. Dan kita berharap upaya sebenarnya bagaimana destinasi itu menjadi tujuan wisata yang luar biasa, akses yang bagus, murah, kemudian masyarakat sebagai objek pelaksana di sana juga punya kesadaran tinggi untuk bisa memelihara, menerima wisata itu dengan baik, sehingga nanti akan terjadilah akses yang nanti kan menguntungkan semua pihak, termasuk masyarakatnya. Kemudian dari sisi akomodasi tadi juga sangat penting, yang menjadi satu syarat yang harus kita lakukan. Saprasnya harus bagus, bersih, kemudian murah gitu kan, terjangkau oleh pihak. Dan yang luar biasa di Kaltara ini,
sudah pernah dengar Punan Batu Benau? Udah Kan? Udah kan? Nah, itu juga salah satu yang Pak Syarwani ya, kita melihat, saya juga berkunjung di situ. Kebetulan teman-teman yang melakukan penelitian di situ kan Yayasan Konservasi. Ya, Nah, direkturnya itu teman saya dulu. Direktur teman saya dulu di Sipol dulu, konsultan. Pada saat Bapak masih perintis ya? Waktu saya perintis, jadi dia bingung juga. Jauh kan nih. Nah, saya juga gitu, ibu kan nih, kita ketemu. Oh iya, betul gitu. Jadi saya juga bicara agak kritis juga dengan mereka sih. Jadi, saya bilang ya dari sisi ketertarikan orang bisa datang, dari sisi riset sih oke. Tetapi yang sangat penting bagaimana mereka itu juga kita manusiakan gitu. Ya. Walaupun mereka itu sebagai orang komunitas yang kita bilang paling tertinggal menurut ukuran kita. Kan. Padahal menurut ukuran mereka senang hidup di alam kan, itu luar biasa. Jadi saya dulu melakukan penelitian dengan orang-orang Punan, saya hidup dengan orang-orang Punan. Tapi mereka bilang kami sudah bahagia. Walaupun kadar bahagianya malah beda dengan kita. Alam sudah ada, makanan sudah ada. Saya istri anak senang kok, tinggal menikmati saja. Tidak ada rumah tapi kami sehat. Bahagia. Jadi salah juga kalau kita mengukur diri kita dengan mereka. Jadi, itu maksud saya, artinya tolong juga diperhatikan bagaimana mereka bisa ada peningkatan sumber daya manusianya, jangan hanya jadi objek saja, tetapi yang dapat itu kan bapak-bapak. Saya bilang, wih, ngeri, ini sih bapak ini belajar. Dia udah tahu saya background orang konservasi. Gitu. Kritis juga bapak ini, teman-teman bilang, mari kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia kita lihat komunitas masyarakat kita yang perlu kita dorong untuk bisa bangun menjadi lebih paling tidak mereka ada pengetahuan tentang bagaimana mempertahankan hidup. Nah, kalau tidak kan mereka akan jadi korban. Gitu. Nah, apalagi kan kita terima kasih kepada Bupati Bulungan juga sudah melakukan enklap terhadap hutan adat enklap wilayah mereka. Karena itu di kawasan konservasi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi. Kalau tidak bisa sama ya kita menghabiskan, tapi percuma kita bilang mengangkat budaya itu. Kalau kita tidak memperhatikan hal-hal yang mendukung mereka bisa hidup, bertahan hidup gitu. Ya. Mungkin salah satu itu. Termasuk juga tadi bagaimana kearifan lokal masyarakat, bagaimana ukiran, kan banyak jenisnya. Dan tidak semua jenis ukuran itu semua orang bisa pakai. Karena ada maknanya, dan orang ini boleh pakai, orang ini tidak boleh gitu. Termasuk juga dengan minum cium, minum arak, kan ada aturan mainnya juga. Tapi kan sekarang sudah karena mabuk. Sekarang generasi muda kan hari-hari gitu kan. Jadi sangat penting kita mendokumentasikan itu, kemudian bagaimana kita motivasi, beri kesadaran kepada masyarakat untuk bisa bahwa saya ini loh jadi diri saya, ini loh pribadi saya sebagai jati diri pribadi bangsa yang budayanya begini, dan mereka juga bisa akses ke orang, tetapi mereka harus sadar kembali bahwa saya ini orang Dayak seperti saya orang Dayak Kenyah ya, nama saya Njau Anau itu nama khas orang Kenyah. Dan saya juga sudah sadar bahwa saya pelajar sejarah ya. Saya tidak, kalau punya anak itu saya tidak akan kasih nama di luar nama orang Dayak. Jadi anak saya kebetulan saya kasih nama satu Tuen, atau Bintang ya. Nah, sekarang dia di kementerian dia sudah kerja di kementerian di Irjen dia, yang laki, yang perempuan. Kedua saya kasih nama Ustadz laki. Nah, jadi dia sudah selesai juga di teknik sipil ya di Malang dan sekarang sudah kerja juga. Nah, satu lagi Sulau, itu nama orang Dayak juga, paling kecil. Nah, sekarang lagi ambil dokter gigi di Jakarta. Kuliah. Jadi, sudah 3 anak saya. Jadi mereka protes juga, kenapa Bapak tidak kasih nama kami orang ini? Aku bilang, tidak. Kamu adalah orang Dayak Kenyah, harus ambil nama orang Dayak Kenyah. Karena kalau kamu ambil nama orang, akan hilang identitasmu. Kamu orang apa? Gitu. Jadi kan itu juga salah satu buah di keluarga kecil kita. Ya benar. Nah, menanamkan paham bahwa percuma kita bilang kearifan lokal, budaya lokal. Betul. Kan percuma kan? Nah, jadi saya juga sebagai kadis, saya juga banyak berkecimpung di organisasi ya untuk kerukunan kami. Saya hampir 3 periode sudah nih
menjadi ketua kerukunan Yunan Badang itu suku Pumaut. Oh. Yang kalau komunitasnya kurang lebih 7 ribuan lah di Kaltara. Jadi saya dalaman sebagai kegiatan ini saya selalu memberi motivasi lah. Itu, Pak, ya? Termasuk di dalam Dayak, komunitas Dayak, Lembaga Dayak Kenya Provinsi, saya sekum ini. Kebetulan ketuanya Pak Ingkong Alai, terpilih, dan kami juga berkolaborasi dengan kelompok etnis, khusus Dayak Kenya, kan Dayak Kenya ini banyak sekali. Ya, subnya banyak juga. 15 atau 18 sub etnis. Lalu di Dewan Adat Dayak Provinsi, saya juga diminta bantu menjadi sekumnya untuk Dewan Adat Dayak Provinsi. Yang Pak Joni ketuaan sekarang. Ya, Pak Joni. Dulu kan Pak Martin Bila. Pak Martin Bila, ya. Sekarang Pak Joni. Jadi ya itu di dalam forum-forum itulah kami terlibat di bagaimana memberdayakan orang-orang kita. Nah, sebagai Kepala Dinas Pariwisata tentu juga berakses kepada semua nasional. Jadi kita mendorong supaya salah satu fondasi yang sangat kita harapkan untuk bisa pariwisata bisa maju ke depan, artinya timbul kesadaran tentang kearifan lokal yang sangat kuat dan mengakar. Kalau itu tidak, itu akan hancur. Apalagi ditambah lagi dengan investor yang luar biasa ya, kebijakan-kebijakan investor yang akan pertama menghancurkan hutan kita, menghancurkan budaya kita. Akhirnya nanti orang Dayak nanti sama seperti orang Kalimantan, maksud saya. Bukan hanya orang Dayak saja, orang Kalimantan Utara akan seperti mungkin orang Betawi yang asli, tapi kan tidak jelas kan. Nah, arti kan itu kita sangat sayangkan. Nah, mumpung masih asli sekarang, ya mari kita sama-sama dukung lah. Baik teman-teman dari media kan itu sangat membantu bagaimana supaya orang paham gitu. Orang paham, oh ternyata kita memang yang terpenting dari yang penting gitu. Penting artinya itu, termasuk di dalam budayanya, keterlibatannya dalam ini. Jadi yang jelas ya kita orang Kalimantan ini kan welcome dengan siapa saja, tidak pernah menolak orang. Mari kita bersama-sama. Tapi justru orang yang datang ini yang tadi kita lihat kita baik mencurangi kita gitu kan gitu. Jadi semoga ke depan tidak ada lagi gitu. Itu yang kita harapkan. Artinya kita Indonesia, mari kita timbulkan semangat kita bersama. Mari kita bergandeng tangan dan mari kita berbuat sesuai dengan kearifan lokal kita, sesuai dengannya, jangan kita iri. Itulah se-Indonesia kan, bisa kekuatan budayanya, agamanya, jadi itu yang menjadi satu kekuatan kita. Oke. Ini Pak ada pertanyaan mungkin juga sifatnya mungkin bersifat kritik nih dari masyarakat. Ada juga yang menilai bahwa apa sih fungsinya atau tugas dan perannya duta wisata kok selama ini kok muncul hanya di kegiatan seremonial bagikan ini begitu. Apakah penjelasan Bapak bagaimana? Ya, kalau duta wisata ini kan kita melihat kan proses bagaimana mereka menjadi salah satu duta wisata kan sudah ada proses proses panjang. Mereka harus pertama duta namanya utusan khusus yang bisa menjelaskan kepada orang. Dan proses mereka menjadi duta wisata ada prosesnya. Artinya ada seleksi, ada penambahan pengetahuan, sehingga nanti begitu mereka tampil, ya kan mereka akan orang katanya kan jelas bagaimana Kaltara, budayanya bagaimana, wisatanya bagaimana, dan ya harapan kita dengan duta wisata ini kan artinya mereka bisa jadi corong lah untuk kegiatan-kegiatan. Memang tahun lalu kan tahun ini ya ada kritis katanya kenapa duta wisata itu banyak dari luar gitu. Itu juga kenapa orang Kaltara tidak pernah di ini. Nah jadi begini, karena kompetensi kalau program kita untuk duta wisata kan belum sampai ke sana, tetapi mereka orang-orang di luar ya melakukan di misalnya di Jakarta sana gitu, dan mereka merasa sebagai orang Kaltara. Dan mereka ingin ikut gitu, tapi kurang konfirmasi kepada kami di sini. Nah itu yang jadi harusnya kan mereka ikut kan. Nah mereka terpilih baru mereka datang gitu, bahwa kami lapor bahwa kami menjadi duta wisata Kaltara. Jadi sampai saya tanya juga kamu dari mana? Ada yang dari Tarakan, tapi kan Tarakannya mungkin nenek mereka dulu gitu kan, tapi tinggal di Jakarta. Tinggal di sana. Nah itu yang keturunan aja gitu kan. Memang itu jadi pertanyaan teman-teman yang banyak kemarin kritis kita juga, tapi setelah kami jelaskan ya mereka paham lah. Artinya
silakan saja. Kenapa kita tidak orbitkan orang-orang Kaltara? Yang punya ikatan langsung. Di samping kalau lihat di Kaltara ini kan luar biasa, cantik kurang apa? Ya. Aripuan lokal luar biasa. Nah, siapa ya ada teman-teman bilang kalau coba lo lihat cewek di Apokayan di mana gitu, katanya luar biasa ya orang kenyal ya. Kalau dia minum air aja kelihatan dia masih saking cantiknya gitu kan. Jadi kenapa itu tidak diangkat? Pertama mungkin ya kegiatan akses mereka juga kan butuh masuk yang itu kan butuh pikiran yang luas itu. Nah memang alami cantik, tetapi pengetahuan kan mungkin ya sebatas masih apa gitu kan. Nanti ke depan kita harus persiapkan mereka juga ke depan bagaimana supaya kritikan ini menjadi baik juga untuk kita pariwisata ke depan agar nanti yang menjadi duta wisata Kaltara kan betul-betul orang Kaltara. Ya karena cerminan kita cerminan orang ini, dan kita melihat belum banyak yang tertarik ke itu. Itu ya. Jadi karena mereka ini ya mungkin masih menikmati kehidupan bersahajanya, tapi bagaimana berkompetensi ke atas untuk bisa apa sih untung untuk saya, karena itu kan ikut itu kan besar sekali biayanya kalau kita tidak dukung kan, kalau tidak ada program kita juga mendukung itu. Dan saya minggu kemarin kan diperintah oleh Pak Gubernur juga menghadiri penetapan Putri Wisata Nusantara di IKN, karena beliau tidak berkesempatan minta saya hadiri, dan ya kita bersyukur di sana. Ternyata yang terpilih kemarin yang orang Kalimantan, Kalimantan Selatan, dua-duanya lagi. Dua-duanya ya. Terpilih menjadi putra-putri wisata Nusantara. Jadi syukur, jadi Kaltim yang bersaing kemarin itu Kaltim, Kalsel, walaupun dari luar cukup maju. Ya. Itu tidak kalah juga, luar biasa kan. Speak English-nya luar biasa kan. Itu satu kendala Pak. Jadi pertama sumber daya manusianya, kemudian aksesnya, kemudian bagaimana ketertarikan mereka bisa melakukan itu. Kemudian program penganggaran juga harus ada dari kita dan dari semua pihak, sehingga nanti kita juga sebenarnya berkeinginan bangga sebagai orang putra daerah, orang yang dianggap termiskin tetapi harus bisa berkiprah dengan dunia mana saja. Nah ini kan yang belum ada di benak-benak pikiran anak-anak kita, dan ini kita harus dorong. Kalau tidak, kita akan tertinggal terus. Kesempatan ini akan ditangkap orang terus gitu kan. Jadi ini satu PR kita lah ke depan, bagaimana supaya putra-putri ini kita didik dengan baik, kemudian bagaimana dari yang punya minat ke pariwisata kan bisa ikuti, yang minat yang lain silakan gitu. Itulah persoalan kita. Makanya Pak Gubernur minta salah satu yang sangat penting bagaimana peningkatan sumber daya manusia, kemudian akses, kemudian bagaimana destinasi menjadi satu daya tarik, bagaimana ekonomi kreatifnya bisa berkembang baik. Bukan hanya motif begitu saja, tapi sekarang kembangkan yang ada, kan dasar sudah ada dari masyarakat. Nah, sehingga nanti bagaimana itu didorong dengan bantuan suntikan modal sehingga mereka punya daya tarik, dan bagaimana mereka bisa mendapat untung langsung dari para turis yang datang gitu. Tidak ke yang lain, tetapi mereka yang punya alamnya kaya, mereka punya kerajinannya luar biasa, dan mereka bisa meningkatkan kualitas kearifan lokal mereka yang bisa orang beli. Dan satu persoalan sebenarnya kalau kita lihat di Malino kan luar biasa perkembangan kerajinan mereka di Malino, ada showroom. Cuman waktu itu kan ada kebijakan bagaimana mengembangkan potensi seperti Anyamar Rotan, Krosi Rotan, luar biasa sudah Krosi. Tetapi ketika dipasarkan kan sulit seperti di blok gitu kan. Jadi ada itu menjadi persoalan kita juga. Tidak boleh tantangannya. Jadi mungkin kembali kepada haki itu tadi Pak. Ya, benar. Haki itu kalau sudah ada haki kita kan dijamin kan kemana. Nah, tetap menjadi di blok, tidak boleh diimpor kemana gitu. Walaupun banyak sekali permintaan dari sisi kerajinan, belum dari sisi makanan kan luar biasa juga di sini. Bukan kita beli, tapi kita punya hasil produknya. Seperti kita lihat buah-buahan. Kalau musim buah di Kabupaten Malino, saya ambil contoh ya, rata-rata kan punya kebun buah. Ketika buah itu sudah berbuah, musim buah tidak laku. Karena tidak ada bagaimana mengemasnya, bagaimana menjualnya, karena itu
Banyak Itu- busuk akibatnya. Itu jadi tantangan Bener, sebenarnya. bener, bener. Busuk semua. Iya, Jadi kalau mau makan ya makan lagi sampai bongkok kan, tapi kan kurang menguntungkan juga. Betul. Nah, harusnya kita makan, kita jual bagi ke orang, kita ada hasil kan begitu. Nah, saya sendiri juga punya kebun begitu, Pak. Jadi luar biasa buahnya, cuma busuk situ aja. Nah, jadi itu menjadi persoalan kita di Kaltara. Kembali lagi kepada bagaimana kemasan. Ya memang Ibu Gubernur juga bilang bagaimana produk dan kemasan itu lebih meningkat lagi. Nah, saya kan baru tahun lalu ya ke Amerika juga melihat bagaimana ekrab di sana. Nah, saya tanya bagaimana produk-produk yang di sana. Katanya banyak dari Indonesia saya lihat. Oh, malah dari Ada mie dari Indonesia gitu. Tapi kami coba tawarkan bagaimana produk kita ke luar negeri ya. Jadi yang mereka bilang ya harus tahan kemasannya harus tahun gitu. Kalau enggak sampai tahun kan dalam perjalanan sudah habis masanya katanya. Jadi itu masih kelemahan di Indonesia katanya. Memang luar biasa produk kita, tetapi waktunya ya, bagaimana membuat produk itu menjadi tahan lama dan bisa diambil dari luar negeri. Kayak Turki juga saya lihat banyak juga produk-produk dari Indonesia, tapi tidak semua yang pakanan-pakanan yang memang luar biasa di Kaltara. Jadi itu salah satu tantangan kita di Kaltara ke depan, bagaimana juga karena kita punya potensi ya, potensi semua hasil alam, tinggal nanti bagaimana itu menjadi dikemas menjadi produk unggulan Kaltara yang bisa nanti dijual ke dunia luar gitu. Nah, kalau itu sudah ada akses kan, dan ini sudah ada kerjasama sebenarnya dengan Malaysia. Ada beberapa produk yang dikembangkan oleh kabupaten kota dan tertarik. Ada berapa dodol yang bikin. Nah, begitu orang minta sekian ribu, minta wah tidak sanggup dia kan ini ya persoalan kita gitu kan. Kita buat produk bagus, cuma kan tidak konsisten. Ada musim baru ada, kalau enggak kan konsumen kan minta terus gitu. Jadi ada persoalan kita juga. Malaysia kemarin banyak minta loh Pak. Ada produk apa itu mangga apa itu saya lihat. Enak memang rasa produk Tarakan. Nah begitu kerjasama dengan Malaysia, katanya kami setiap bulan siapkan sekian ribu, katanya mundur. Nah, itu permintaan semakin banyak permintaan. Iya, kalau kita bisa membawa sesuatu, itu tadi kembali kepada kesadaran masyarakat itu, kesadaran, kemudian bagaimana akses mereka, kemudian bagaimana benefitnya untuk mereka. Kalau orang sudah merasa bahwa ada sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan, pasti orang akan lebih tertarik berbuat itu. Kalau tidak itu nonsen, itu percuma. Apalagi pasti mereka memperjuangkan itu. Pasti memperjuangkan itu. Nah, kita aja kan kalau di mana warung enak kan pasti kita makan di situ tiap hari kan gitu. Jadi jauh ya. Walaupun jauh, saya aja kalau ke Samarinda ada warung mie goreng itu dari zaman saya kuliah dulu. Kalau pulang pasti saya ke situ. Jadi itu salah satunya. Bagaimana kita bisa belajar bagaimana orang tertarik dengan itu. Termasuk dengan destinasi wisata. Ketika orang ke destinasi wisata, baik, ramah, murah, orang pulang berkesan, nanti orang datang lagi kan begitu. Tapi ada juga orang-orang kita nih kalau ketika lihat orang asing dia hantam harga mahal gitu. Dulu saya lihat di Kalimantan begitu. Ada beberapa turis dari luar negeri tertarik ya, banyak publikasi kita kan. Datang baru dihantam harga mahal-mahal, kasihan ya. Saya kasihan mereka. Jadi walaupun mereka datang dengan pas-pasan ya karena tertarik. Ada berapa dua orang saya ketemu waktu itu. Dari ya mengikuti jejak nenek kakek mereka dulu lah waktu zaman nenek dulu lah. Jadi dia datang kasihan ya. Apa saya tidak punya uang, harus bayar mahal sekali katanya. Jadi saya sempat tampung mereka juga, tampung saya bagaimana kalau saya kesasar di luar negeri ya itu juga jadi saya bantu jadi ya itu salah satu contoh lah bagaimana kesadaran. Ya. Oke. Ada lagi? Cukup ya. Baik, Tribuners, kita telah mendengarkan bagaimana penjelasan Pak Jau tentang potensi wisata yang ada di Kaltara yang luar biasa, bahkan rencana untuk 5-10 tahun ke depan pariwisata ini diharapkan menjadi primadona di Provinsi Kaltara untuk
mendapatkan PAD-nya. Baik Tribuners, terima kasih. Jangan lupa saksikan pula Bincang In OPD di kegiatan selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.